Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadhana lana wa sallimhu minna mutaqabbalah. Baik hadirin Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan kembali bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang bab al-khauf, takut kepada Allah. Rasa takut ini tidak akan sempurna tanpa ada rasa harap, ar-raja. Orang memiliki rasa harapan ini akan menambah semangat untuk beribadah kepada Allah. Seorang pedagang saja andaikan tidak memiliki harapan barang dagangannya ini laku hadir, maka seorang tidak akan semangat untuk berjualan berdagang. Begitu pula orang kalau tidak memiliki harapan kepada Allah, harapan mendapatkan ampunan, harapan mendapatkan pahala, harapan mendapatkan surga, keridhaan Allah, kebaikan di dunia dan di akhirat, maka orang tidak akan semangat beribadah kepada Allah. Karena harapan-harapan inilah yang akan menambah dorongan semangat kita beribadah kepada Allah. Bahkan hadirin Bapak Ibu semua, kalau kita renungkan apa yang kita dapatkan hari ini hakikatnya karena harapan hati kita yang kita sandarkan kepada Allah. Makanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi fa in dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Aku itu, kata Allah, tergantung prasangka hambaku kepadaku. Jika hambaku berprasangka baik, aku akan berikan kebaikan-kebaikan kepada dirinya. Yakini hadirin, sepenuh hati Allah akan mengampuni dosa-dosa kita ketika kita bertobat kepada Allah. Allah akan melimpahkan pahala yang besar ketika kita beribadah kepada Allah. Namun kata Allah, jika hambaku berprasangka buruk kepada diriku, maka keburukan pun akan aku berikan kepada dirinya. Makanya dalam syariat kita dilarang oleh Allah berputus asa terhadap ampunan Allah. Ketika kita berdoa, kita harus yakin pasti doa-doa kita itu diijabah. Tidak boleh terlarang bagi kita ketika kita berdoa, namun hati kita merasa bahwa ijabah doa kita tidak akan diijabah oleh Allah. Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud, ud'ullah, berdoalah kalian kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, kalian yakin doa itu pasti diijabah oleh Allah. Jangan sampai orang berdoa, ya Allah ampuni dosa-dosa hamba, tapi sepertinya dosa hamba terlalu besar, sepertinya ya Allah sudahlah jangan ampuni dosa. Nah, jangan sampai punya ada rasa bahwa dosa sebesar apapun, sebanyak apapun itu tidak akan diampuni oleh Allah. Ayat yang pertama yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam bab ini, bab ke-51, surat Az-Zumar ayat ke-53. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, ala anfusihim, terhadap diri-diri mereka, la taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian berputus asa terhadap rahmat Allah. Jangan kalian berputus asa terhadap kasih sayang Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sungguh Allah menghapus dosa-dosa seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguh dialah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin, ayat ini oleh para ulama disebut dengan ayat
arja ayatin min kitabillah, ayat yang paling besar mengandung harapan di dalam ayat Al-Quran. Jadi kalau kita ingin bertanya, ayat mana yang paling banyak mengandung harapan, yang memiliki harapan yang paling besar adalah ayat ini, surat Az-Zumar ayat ke-53. Karena ada ayat inilah orang sebesar apapun dosanya, bahkan dosa syirik sekalipun, kufur kepada Allah sekalipun, apalagi dosa-dosa di bawah itu, tetap berpeluang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perhatikan hadirin, ini betapa indahnya ayat ini. Pertama, Allah memanggil kepada orang-orang yang berdosa dengan panggilan yang begitu lembut. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kalau kita, Bapak Ibu semua, ada orang menzalimi kita, Pak. Dia berbuat buruk kepada kita, mungkin mengambil harta atau mencela kita. Kemudian kita memanggil namanya. Jangankan memanggil nama biasa hadirin, apalagi memanggil dengan penuh kehormatan ataupun kasih sayang. Pasti terkadang lisan kita memanggil dengan celaan, Pak. Orang Sunda kalau lagi marah biasanya manggil kumaha, Pak? Maneh hadirin. Seperti lihat panggilan Allah. Ada orang banyak dosanya, bahkan melampaui batas dosanya hadirin. Terlampau banyak. Bagaimana panggilan Allah kepada orang yang berdosa ini? Allah tidak memanggil ayyuhal mujrimun, hei para pendosa, tapi Allah memanggil ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Padahal orang tersebut sudah melakukan dosa, bahkan dosanya melampaui batas. Ya ibadi. Kedua, dosanya bukan dosa biasa, asrafu israf hadirin. Kalau ada wadah, kemudian diisi penuh, nah, kemudian tapi ketika air itu diisi sampai meluber keluar, itu namanya israf. Sudah berlebihan. Orang berbuat dosa besar, tapi kemudian terlampau besar, terlampau banyak, diulangi lagi dosa itu. Tapi lihat panggilan Allah, Qul ya ibadiyalladzina asrafu, orang yang melampaui batas, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dosa-dosanya, ala anfusihim la taqnatu. Kemudian yang ketiga, lihat begitu indah bahasanya ayat ini. Allah melarang kepada kita sebanyak apapun dosa, sebesar apapun dosa, ataupun orang pernah melakukan hal yang buruk dan sangat buruk kepada Allah Azza wa Jalla, Allah melarang kepada kita berputus asa terhadap ampunan dosa. Tidak boleh dalam syariat kita berputus asa terhadap mungkin dosa ini tidak akan diampuni, mungkin dosa ini tidak akan diterima tobatnya. Semua dosa janji Allah Subhanahu wa taala. Andaikan saja hadirin, makanya dosa apa yang paling besar setelah diantara selain daripada dosa syirik? Dosa ketika seorang menganggap dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Itu diantara dosa yang paling besar. Allah melarang seorang berputus asa terhadap rahmat Allah. Kemudian ada seorang hamba menganggap bahwa dosanya tidak akan diampuni Allah, berarti dia sudah merendahkan Allah. Karena begitu luasnya ampunan Allah, kemudian dia menganggap bahwa dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Kemudian hadirin, perhatikan bahasanya ketika Allah ungkapkan bukan satu dua dosa, tapi az-dzunub. Satu dosa dalam bahasa Arab itu namanya dzanbun. Banyak dosa, 3 sampai tidak terbatas, itu namanya az-dzunub. Dosa-dosa, orang melakukan dosa 100 kali, 1000 kali, 100.000 kali, 1 juta kali, ataupun tidak terbatas dosa yang dilakukan. Bahkan Allah sampaikan jami'a, seluruhnya Allah siap mengampuni dosa-dosa. Makanya diungkapkan dengan bentuk kata kerja angkat datang hari ini. Bentuk kata kerja lampau ampunan namanya ghafara. Bentuk kata kerja yang akan datang namanya yaghfiru. Kalau sekarang biasanya dengan bentuk isim fa'il, ghafiru. Dalam Al-Quran semua bentuk itu ada. Allah akan menerima tobat dosa yang telah dilakukan, taba ada dalam Al-Quran. Dosa bahkan yang sedang dilakukan, taibun ada dalam Al-Quran. Bahkan dosa yang belum diperbuat, yang akan diperbuat oleh seorang hamba, kemudian seorang hamba bertobat kepada Allah, Allah siap mengampuni dosa-dosa itu. Dosa yang telah lalu, dosa yang sedang dilakukan, bahkan dosa yang belum dilakukan, yang akan dilakukan. Allah siap mengampuni dosa-dosa itu.
Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah kuatkan kembali hadirin dengan sifat Allah Al-Ghafur. Pengampun itu dalam bahasa Arab Ghafir, tapi kalau banyak mengampuni namanya Ghafur. Orang yang bersyukur namanya Syakir. Orang yang banyak bersyukur namanya Syakur. Orang bersabar namanya Sabir. Orang yang sangat bersabar namanya Sabur. Allah ungkapkan bukan Ghafir tapi Ghafur. Allah siap mengulang-ulang ampunan Allah, mengulang-ulang untuk menerima tobat kita. Ghafurur Rahim, dan Allah ini teramat Maha Penyayang. Makanya lihat ya, di dalam Al-Qur'an ayat yang kata yang paling banyak disandingkan dengan kata Ghafur itu Rahim, Pak. Ghafurur Rahim, Ghafurur Rahim, Ghafurur Rahim, Ghafurur Rahim. Lebih dari 70 kali Allah menyebutkan ayat ini, kata ini di dalam Al-Qur'an. Apa rahasianya kata para ulama? Karena hadirin, kenapa Allah sandingkan kata Rahim, Maha Penyayang, dengan Ghafur, Maha Mengampuni? Karena bukti terbesar kasih sayang Allah itu adalah ampunan Allah. Itu hadirin. Apa buktinya? Berapa kali hari ini kita menyadari telah melakukan kelalaian dalam ketaatan kepada Allah. Berapa kali kita pernah melakukan dosa, bahkan diulang-ulang meskipun kita tahu itu adalah bagian dosa. Kita sudah tahu, kita sudah bertobat, tapi mengulangi dosanya. Tapi sampai hari ini Allah tidak menyiksa kita. Itu bukti bahwa kasih sayang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba itu adalah ampunan Allah Azza wa Jalla. Kalau ada orang, saya sering dulu menganalogikan, ada seorang karyawan, Pak, dia bekerja di satu perusahaan, kerjanya gak benar, jarang masuk, kemudian kalaupun bekerja kerjanya acak-acakan. Kira-kira karyawan seperti ini diapakan, Pak, oleh perusahaan? Dipecat, Pak. Bayangkan andaikan ada seorang hamba, kalau Allah Subhanahu wa taala punya sifat seperti itu, kira-kira seperti apa hadirin? Sudah tidak ada sepertinya makhluk hadirin di alam semesta ini. Kalau Allah memiliki sifat seperti itu. Berapa orang kufur kepada Allah? Berapa orang yang kita saksikan bermaksiat kepada Allah, tapi Allah masih memberikan nikmat kepada dia. Allah terus masih memberikan kepada dia. Begitu besar kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Ayat ini kata Abdullah bin Abbas itu berkaitan dengan orang-orang musyrik dahulu datang kepada Nabi SAW. Anna nasan min ahli syirki, ada orang ahli syirik, orang musyrik datang kepada Nabi. Qad qatalu fa aktsaru wa zanu fa aktsaru. Mereka sudah banyak melakukan pembunuhan, sudah banyak membunuh, mereka sudah banyak melakukan zina, sudah kufur kepada Allah, banyak membunuh, banyak melakukan zina, datang kepada Nabi. Mereka kemudian mengatakan, innalladzi taqulu wa tad'u ilaihi hasanun. Wahai Muhammad, apa yang engkau katakan, apa yang engkau seru itu adalah baik. Lau tukhbiruna anna lima amilna kafarah. Bisa tidak engkau sampaikan kepada kami apa yang kami lakukan ini? Kemusyrikan yang engkau katakan, pembunuhan yang kami lakukan, zina yang banyak yang kami lakukan, apakah ada tidak penghapus dosanya? Kalau kami sudah melakukan banyak dosa seperti ini. Nah, kemudian kata Abdullah bin Abbas, turunlah ayat ini, Pak. Qul, katakanlah Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, meskipun sudah melakukan kemusyrikan kepada Allah, meskipun sudah banyak melakukan pembunuhan, meskipun banyak sudah melakukan perzinahan, la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Hadirin, Bapak Ibu semua, dosa apa yang tidak akan diampuni oleh Allah, Pak? Dosa apa hadirin di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan? Dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Dosa syirik. Di surat An-Nisa kan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa-dosa itu di bawah itu. Pertanyaannya hadirin, kalau ada orang melakukan kemusyrikan, kufur kepada Allah, mengakui Allah bagian dari tiga di antara tiga Tuhan, atau menganggap misalnya Allah ada tandingannya. Ada orang melakukan dosa syirik, kemudian bertobat kepada Allah. Kira-kira diterima tidak Pak tobatnya? Orang melakukan kemusyrikan, padahal ayat tadi kan berbicara Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ada orang melakukan syirik, kemudian bertobat kepada Allah. Kira-kira diterima tidak tobatnya? Ayat ini berbicara akan diterima tobatnya. Maka kesimpulannya, kira-kira ada tidak Pak dosa yang tidak diampuni oleh Allah? Tidak ada hadirin. Sebenarnya tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Ada juga hadirin dosa yang belum ditaubati oleh seorang hamba. Maka kemudian dosa itu kemungkinan akan disiksa oleh Allah. Kalau orang melakukan kemusyrikan kemudian ia belum bertobat kepada Allah, dosa ini yang tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Hakikatnya maka tidak akan ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Ada juga dosa yang belum ditaubati oleh seorang hamba. Makanya Bapak Ibu semua, perhatikan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Begitu banyak Allah ingin meyakinkan kepada kita, begitu besar ampunan Allah. Surat At-Taubah ayat 104. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadih. Apakah mereka tidak tahu, kata Allah, Dialah Allah yang siap menerima tobat dari seluruh hamba. Surat An-Nisa ayat 110. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah. Siapa yang melakukan dosa, dia melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri. Tsumma yastaghfirillah. Kemudian dia beristighfar kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahimah. Dia akan mendapatkan Allah itu Maha penerima tobat, Allah Maha pengampun, dan Allah itu Maha penyayang. Bahkan Allah mengajak bertobat kepada orang-orang munafik sekalipun. Surat An-Nisa ayat 145, ayat 146. Ketika Allah menjelaskan orang-orang munafik ini akan bertempat di bawah paling dasar neraka jahanam. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguh orang-orang munafik itu, kata Allah, nanti akan berada di paling dasar di bawah neraka. Walan tajida lahum nasira, dan kamu tidak akan mendapatkan bagi mereka penolong bagi orang-orang munafik di dalam neraka. Kemudian ayat selanjutnya, illalladzina tabu, kecuali orang-orang munafik itu bertobat kepada Allah. Orang munafik, munafiknya bahkan i'tiqad, keyakinan, kufur munafiknya, kalau mereka bertobat Allah siap menerima tobat kepada Allah. Surat Al-Buruj ayat ke-10, ketika Allah ceritakan dahulu tentang seorang raja yang pernah membunuh puluhan ribu kekasih-kekasih Allah. Dzunwas, seorang raja yang dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir. Innalladzina fatanul mu'minin, orang-orang yang membunuh laki-laki yang beriman, wal mu'minat, perempuan-perempuan yang beriman, tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat. Sampai kata Imam Hasan, Bapak Ibu semua, perhatikan betapa luasnya kasih sayang Allah. Ada orang membunuh, membakar hidup-hidup puluhan ribu. Dalam satu riwayat 70.000 kekasih Allah dibunuh hidup-hidup, tapi Allah masih sempat-sempatnya mengajak bertobat kepada orang yang pernah membunuh kekasih-kekasih Allah ini karena beriman kepada Allah. Betapa luasnya kasih sayang Allah. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Karena seorang putus asa terhadap rahmat Allah itu diantara dosa yang begitu besar. Hadirin Bapak Ibu semua, nih perhatikan, Nabi pernah menyampaikan hadis seperti ini, Pak. Ini betapa Allah ingin meyakinkan Allah itu akan siap mengampuni dosa-dosa kita. Nabi di dalam hadis riwayat Ahmad pernah menyampaikan hadis sampai Nabi bersumpah, walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku, kata Nabi, berada pada genggaman Allah. Lau anna in akhta'tum hatta tamla'a ma baina samawati wal ard. Jika kamu berbuat dosa,
dosa kamu itu antara langit dan bumi. Banyaknya hadirin antara langit dan bumi, kata Nabi SAW. Tsummastaghfartumullah, kemudian kalian meminta ampun, la ghafarallah, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian Nabi bersumpah lagi, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi jiwa Muhammad yang berada pada genggaman Allah, laulam tukhti'u, kalau kalian tidak berbuat dosa, la jaa bi qaumin yukhti'un, Allah akan datangkan satu kaum yang baru untuk berbuat dosa. Tsumma yastaghfirunallah, kemudian kaum yang baru itu berbuat dosa kepada Allah dan beristighfar kepada Allah, fayaghfiru lahum, kemudian Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Kalau kita tidak berbuat dosa, Allah akan datangkan satu kaum untuk berbuat dosa, kemudian mereka beristighfar dan Allah ampuni dosa-dosa mereka. Tapi hati-hati salah memahami tafsir hadis ini. Jangan punya anggapan berarti kita diciptakan itu memang punya peluang harus berbuat dosa. Bukan berarti, kata para ulama, hadis ini jadi legalitas seorang berbuat dosa, Bang. Bukan. Jadi jangan karena mungkin berarti kita tidak apa berbuat dosa. Keliru. Tapi hadis ini, kata para ulama, justru ingin meyakinkan tentang sifat Ghafur Ghafar Allah. Karena Allah itu mempunyai sifat Maha mengampuni. Kalau Allah mengampuni, kira-kira ada tidak yang diampuni, hadir? Ada. Kalau ada orang yang diampuni, berarti pasti ada orang yang melakukan kesalahan-kesalahan perbuatan dosa. Nah, maka hadirin, yang buruk itu hakikatnya bukan orang yang berbuat dosa, tapi yang buruk itu ketika orang berbuat dosa kemudian dia tidak mengakui dosanya dan tidak meminta ampunan kepada Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan orang yang paling baik itu adalah orang-orang yang bertobat kepada Allah. Dia mengakui tobatnya, kesalahannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini orang yang terbaik, kata Nabi SAW. Atau di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi kan pernah mengkisahkan, pernah ada seorang membunuh qatala tis'in wa tis'ina nafsan, 99 orang pernah membunuh. Kemudian orang ini bertanya kepada salah seorang ahli ibadah di kalangan Bani Israel, "Hallahu min taubah, apakah ada kesempatan aku bertobat?" Kata ahli ibadah, "Bagaimana mungkin kau bisa diterima tobatnya? 99 orang kau sudah bunuh." "La," katanya, karena dia kaget, dia mengetahui bahwa orang itu sudah membunuh 99 orang. Kau tidak akan diampuni oleh Allah. Merasa 99 tidak akan diampuni oleh Allah, sudah saja dia merasa langsung saja tambah lagi satu lagi. Orang yang berkata itu dibunuh akhirnya, 100 orang. Genap ia pernah membunuh 100 nyawa. Kemudian akhirnya ia datang kepada seorang alim. Tsumma sa'ala 'aliman min ulamaihim. Datang kepada seorang ulama di kalangan ulama Bani Israil, bertanya lagi, "Hal lahu min taubah? Bisa tidak aku bertobat kepada Allah? Aku sudah membunuh 100 orang." Apa kata seorang ulama ini, Pak? Man yahulu bainaka wa bainat taubah. Siapa yang bisa menghalangi antara dirimu dengan tobatmu? Tidak ada, katanya. Kemudian ia diperintahkan untuk datang ke satu kampung yang diharapkan dia di kampung itu beribadah kepada Allah. Akhirnya ia pergi, orang yang pernah membunuh 100 orang ini, kemudian dia pergi ke kampung itu. Namun sayangnya di tengah perjalanan dia meninggal dunia, Pak. Ketika ia di pertengah jalan, akhirnya turunlah malaikat azab dan malaikat rahmat. Fakhtasamat malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Saling berselisih malaikat siksa dan malaikat rahmat ini, mana yang layak? Apakah malaikat rahmat yang layak mencabut nyawanya atau malaikat azab? Kata malaikat azab, dia sudah membunuh 100 orang, maka layaknya dia diambil nyawanya olehku. Kata malaikat rahmat, dia pergi hendak bertobat kepada Allah. Berselisih, Pak, sampai akhirnya berfirman Allah ketika itu kepada para malaikat ini, hadirin. Allah kemudian ketika itu berfirman, ukurlah jarak antara tempat dia hendak beribadah dengan tempat asalnya. Sampai ketika diukur oleh para malaikat ketika itu, dia lebih 1 jengkal lebih dekat ke tempat yang hendak dituju untuk ia bertobat dan beribadah. Akhirnya ketika itu faqabadat malaikatur rahmah, malaikat rahmatlah yang mencabut nyawanya.
Nabi menyampaikan hadis ini, hadirin. Ada orang pernah membunuh 100 kali. Kemudian dia ingin bertobat dan dia datang. Baru ingin bertobat, Pak. Azamnya sudah ingin bertobat kepada Allah. Hijrah, ingin lari dari keburukan-keburukan masa lalunya. Lihat, Allah utus malaikat rahmat yang mencabut nyawanya. Betapa luasnya kasih sayang Allah yang Allah turunkan kepada seorang hamba. Makanya lihat ayat-ayat yang dicantumkan selanjutnya oleh Imam An-Nawawi pun ini menjadi dalil betapa luasnya kasih sayang Allah. Ayat surat Saba, hadirin, ayat ke-17. Wa hal nujazi illal kafur. Kami tidak akan menyiksa kecuali kepada orang-orang yang benar-benar teramat kufur. Teramat-amat kufur. Ayat yang selanjutnya, inna qad uhiya ilaina annal adzaba 'ala man kadzdzaba wa tawalla. Kami diwahyukan, kata Nabi, annal adzab, bahwasannya siksa itu akan diberikan kepada orang yang mendustakan dan berpaling kepada Allah. Orang yang tidak mendustakan ayat Allah tidak akan terkena siksa Allah Subhanahu wa taala. Atau ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 156, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku itu melampaui segala sesuatu. Karena kasih sayang Allah, segala sesuatu yang terjadi ini, hadirin, kita mendapatkan rezeki, kita bisa beribadah kepada Allah, kita merasakan kenikmatan beriman kepada Allah, kenikmatan alam semesta. Tidak ada satu jengkal pun, 1 senti pun di alam semesta ini yang tidak tersentuh kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Semua ini karena kasih sayang Allah. Makanya kan Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari pernah menyampaikan ini, innallaha khalaqar rahmah yauma khalaqaha mi'ata rahmah. Allah itu menciptakan rahmat, kasih sayang itu sebanyak 100 kasih sayang. Fa amsaka indahu tis'ah wa tis'ina rahmah. Allah menahan 99 kasih sayang belum Allah berikan. Wa arsala fi khalqihi kullihim. Allah menurunkan kasih sayang itu rahmatan wahidatan, hanya 1 kasih sayang saja. Bapak Ibu semua, kenikmatan yang hari ini kita rasakan, Allah tidak menyiksa karena dosa-dosa kita. Berapa kali kita mengulang maksiat, orang berkufur kepada Allah, orang mengatakan hal yang buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Allah tidak, itu hanya 1 kasih sayang saja. 99 kasih sayangnya Allah belum berikan. Semua kenikmatan dalam alam semesta ini karena 1 kasih sayang yang Allah turunkan kepada kita. Bahkan kata Imam Ibnu Hajar ini, kalau kita ditanya, kira-kira kasih sayang Allah itu terbatas tidak, Pak? Tadi kan Allah sampaikan, Allah menciptakan 100 kasih sayang. Nabi sampaikan 100 kasih sayang Allah ciptakan. Kalau kita ditanya kasih sayang Allah itu terbatas tidak, hadirin? Tidak, Pak. Lalu kenapa Allah menciptakan? Makanya kata Imam Ibnu Hajar, ini bukan zat Allah 100 kasih sayang Allah, tapi perbuatan Allah. Allah menciptakan 100 kasih sayang. Kalau ditanya zat Allahnya, berapa kasih sayang yang dimiliki oleh Allah dalam zatnya, tidak terbatas. Lalu kenapa Allah ciptakan 100 kasih sayang? Karena ini berkaitan dengan surga yang diciptakan oleh Allah. Kan dalam hadis yang lain Nabi menyampaikan, Allah itu inna fil jannati mi'ata darajah. Di surga itu ada 100 derajat. Kenapa Allah ciptakan 100 kasih sayang? Kalau kata Imam Ibnu Hajar, karena berkaitan 100 surga yang Allah ciptakan. Karena surga itu adalah kasih sayang Allah, rahmat Allah, maka kemudian Allah ciptakan 100 kasih sayang Allah untuk mewujudkan surga. Yang satu surga dengan surga yang lainnya, kata Nabi, ma bainas sama'i wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Satu surga dengan surga yang lain, langit dan bumi. Surga yang lain, langit dan bumi. Setiap derajat itu jaraknya seluas langit dan bumi. Kalau kita hari ini Bapak Ibu semua ditanya mana ujung langit, Pak? Kira-kira di mana, hadirin? Ujung langit itu di mana? Kan yang disebut dengan as-sama, langit itu segala sesuatu yang ada di atas kita itu langit, Pak. Jadi sesuatu yang ada di atas kita langit. Kemudian kalau kita tanya mana ujung langit?
para ilmuwan hari ini menemukan bintang yang paling terjauh. Saya pernah baca satu artikel ini. Ada bintang yang ditemukan oleh teleskop kita, itu namanya bintang Icarus. Bintang Icarus itu bintang yang paling terjauh, dan itu pun yang baru ditemukan. Mungkin aja ada bintang yang lebih jauh dari itu. Itu jaraknya kalau tidak salah Pak, 10 miliar tahun cahaya, dan satu tahun cahaya itu sebanding dengan 10 triliun kilometer. Bintang yang paling terjauh itu 10 miliar tahun cahaya, satu tahun cahaya sebanding dengan satu tahun cahaya sebanding dengan 10 triliun kilometer. Kira-kira berapa kilometer bintang yang terjauh Pak? Berapa hadir kira-kira? Lihat, Nabi menyampaikan satu surga dengan derajat surga yang lain, ma bainas samai wal ard, satu surga saja luasnya antara langit dan bumi. Kira-kira hadir berapa luas surga? Satu derajat surga saja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan surga nanti, andai sampai kata Umar, wahai Ubay, andaikan surga yang paling rendah saja kenikmatannya sebanding dengan 10 kali lipat dunia, bayangkan di surga yang paling tinggi. Di mana satu derajat surga yang lain itu sejarak antara langit dan bumi. Kalau hitungan manusia tadi anggap saja bahwa bintang Icarus itu adalah ujung dari langit, antara langit dan bumi sejarak 10 miliar tahun cahaya. Satu tahun cahaya sebanding dengan 10 triliun kilometer. Kira-kira berapa luas surga yang Allah ciptakan nanti bagi seorang hamba. Makanya jangan heran nanti orang-orang beriman di dalam surga, satu orang punya istana masing-masing, punya taman masing-masing, punya pembantu ribuan masing-masing yang mengurus bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Nah ini kata Imam Ibnu Hajar, 100 kasih sayang yang diciptakan oleh Allah ini karena berkaitan dengan surga yang Allah ciptakan. Makanya Nabi SAW kemudian melanjutkan, lau ya'lamul kafir, kalau orang kafir itu mengetahui bikullil ladzi indallahi minar rahmah, kalau orang kafir itu mengetahui betapa besarnya kasih sayang yang Allah miliki, lam yai'as minal jannah, orang kafir tidak akan pernah berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Namun sayangnya mereka tidak mengetahui betapa luasnya kasih sayang Allah. Andaikan orang kafir, kata Nabi, mengetahui seluruh kasih sayang yang Allah miliki, orang kafir itu tidak akan berputus asa terhadap rahmat Allah. Karena mereka berputus asa terhadap rahmat Allah, akhirnya mereka kekal di dalam neraka. Ini dosa yang terbesar hadir. Ketika seorang sudah meyakini Allah itu pengampun, kemudian dia berputus asa terhadap ampunan Allah Azza wa Jalla. Nabi menutup, lau ya'lamul mu'min, tapi kata Nabi, kalau orang yang beriman itu mengetahui bikullil ladzi indallahi minal adab, betapa dahsyatnya siksa yang Allah miliki, lam ya'man minan nar, orang beriman itu tidak akan pernah merasa aman dari siksa api neraka. Ini perpaduan yang pas kata para ulama. Nabi membarengkan pertama sifat roja, berharap kepada Allah karena kasih sayang Allah tidak terbatas, dan Allah membarengkan rasa khauf. Bukan berarti hadirin karena kita merasakan kasih sayang Allah itu begitu luas, Allah pasti mengampuni, kemudian kita lalai terhadap dosa-dosa. Kenapa? Karena di satu sisi yang lain Allah itu memiliki siksa yang amat dahsyat, amat cepat, amat mengerikan, teramat besar. Nah ini maka dua sifat ini yang harus dibarengkan dalam diri seorang hamba. Maka dua sifat inilah yang akan menjadi sempurna diri seorang hamba di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin, tidak terasa hanya beberapa menit lagi kita masuk waktu sholat isya. Insyaallah mungkin nanti hadis-hadis sisanya kita bahas mungkin nanti setelah Ramadan. Hadirin, Bapak Ibu semua, saya ucapkan marhaban, selamat. Allah masih memberikan usia kepada kita, dan kita pun berdoa semoga Allah mempertemukan kita. Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur kita bertemu dengan bulan Ramadan ini, bahkan Ramadan tahun depan. Kita
begitu rindu terhadap ingin bulan Ramadan. Berapa orang yang kita saksikan hadirin tidak dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Berapa orang yang Allah belum berikan kesempatan beri umur dengan bulan Ramadan. Makanya berbahagia sekali hadirin. Tanamkan rasa takut, harapan yang besar dengan bulan Ramadan ini menjadi peluang kita bagi untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Seorang ulama penyair pernah mengatakan, "Ata Ramadan, bulan Ramadan ini akan datang. Mazra'atul ibad, tempat menanam kebaikan hamba-hamba yang solih. Litathiril qulubi minal fasad, bulan Ramadan datang untuk membersihkan hati-hati dari keburukan-keburukan yang pernah dilakukan. Fa'addi huquqahu qawlan wa fi'la, tunaikanlah hak-hak bulan Ramadan. Tunaikan saumnya, tunaikan tarawihnya, tunaikan berbagai amalan ibadahnya. Wa zaduka fattakhidhu lil ma'ad, dan jadikan bekal nanti amal solih di bulan Ramadan itu menjadi bekal terbaik nanti ketika kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Baik hadirin, kita tutup dengan doa bersama meminta memohon kepada Allah di akhir bulan Sya'ban ini agar Allah memberikan keberkahan kita nanti kelak di bulan Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Allahumma tawaffana ala millatih. Allahumma adkhilna fi syafa'atih. Allahumma jma'na fi jannatin na'imi ma'al ladhina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma ighfirli walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, berikan kesehatan kepada kami ya Allah nanti di bulan Ramadan. Jauhkan penyakit dari diri kami wahai Rabb kami. Wasallim Ramadana lana wasallimhu minna mutaqabbala. Ya Allah, wahai Rabb kami, jauhkan bencana musibah di bulan Ramadan. Ya Allah, wahai Rabb kami, bersihkan bulan Ramadan dari dosa-dosa kami, keburukan-keburukan kami, dosa yang kami ulangi di bulan-bulan selain bulan Ramadan, bersihkan di bulan Ramadan wahai Rabb kami. Berapa Ramadan yang kami lalui namun kami tidak mengetahui saum mana yang diterima oleh-Mu ya Allah, tarawih mana yang diterima oleh-Mu ya Allah, tadarus mana yang diterima oleh-Mu ya Allah. Terimalah segala amal-amal kami, ibadah kami di bulan Ramadan. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna jannatak, wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami pernah berbuat dosa ya Allah. Engkau maha mengetahui dosa kami. Engkau maha menatap, menyaksikan dosa-dosa yang kami perbuat ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami wahai Rabb kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.